Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Hamzah Nata di channel Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cah Jonegoro. Pada kesempatan kali ini, senang sekali aku sudah bersama dengan temen aku namanya Cindy. Oke. Nah, kali ini kita itu akan membahas mengenai seleksi CPNS di tahun 2019 yang sampai tahun 2020 ini masih terus berjalan. Nah, ini karena adanya efek pandemi global COVID-19 sehingga menyebabkan seleksi CPNS ini masih belum terselesaikan juga dan sudah keluar dari jadwal. Nah, kita sebelum membahas itu kita pengen berkenalan dulu tentunya dengan Cindy. Nah, Cindy, silahkan perkenalkan dirimu dan juga latar belakang pendidikanmu, ceritakan mulai dari SD sampai sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Sukmariski, latar belakang pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Untuk tingkat SD saya bersekolah di SDN Sekaran, untuk SMP-nya di SMP Negeri 1 Kapas, dan SMA-nya di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Untuk tingkat perkuliahan ini saya kuliah di Institut Pertanian Bogor angkatan 53 atau kalau di kampus lain tuh biasanya disebut angkatan 2016. Berarti Cindy lulus dari IPB tahun 2019. Artinya setelah lulus Cindy itu langsung melakukan tes CPNS. Oke. Nah, kita pengen tahu nih, Cindy ini mendaftar CPNS di instansi dan formasi mana? Baik, saya di pendaftaran CPNS tahun 2019 ini mengambil di formasi umum instansi pelaksana terampil paramedik veteriner di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Oh, jadi kamu ngambilnya di Kabupaten Bogor ya? Oke. Tapi kita saat ini sedang berada di posisi Bojonegoro karena sedang kondisi pandemi dan kita belum bisa kemana-mana ya, belum bisa keluar kota. Oke. Nah, selanjutnya aku pengen tahu sebenarnya di seleksi CPNS ini ada berapa sih seleksinya? Ada berapa tahap? Baik, untuk tahap seleksi di CPNS ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan yang terakhir ada tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB. Jadi seleksinya ada 3 tahap ya? Ada 3 tahap. Anda itu sudah berapa kali sih melakukan tes CPNS ini dan bagaimana rasanya mengikuti tes CPNS di tahun 2019? Ya, kan saya lulus tahun 2019 bulan November. Nah, untuk pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2019, nah itu kebetulan dilaksanakan bulan November. Oke. Jadi ini pengalaman pertama saya daftar di CPNS 2019. Oke, ini pengalaman pertama. Iya. Tentunya rasanya berbeda ya? Jadi gimana ya, rasanya tuh kayak seneng banget, tapi juga kalau ditanya persiapannya gimana saya masih belum siapkan semaksimal mungkin. Iya. Mepet. Jadi tapi senangnya itu mungkin senangnya kayak karena baru lulus tapi udah ada kesempatan gitu ya. Oke, ya. Mungkin itu ada juga beberapa teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama seperti Cindy ini. Nah, karena saat ini mungkin Cindy juga merasakan keresahan karena belum tahu tahap selanjutnya. Nah, sebenarnya pada tahap saat ini Anda kan sudah lolos di seleksi SKD dan akan berada di seleksi SKB. Atau seleksi kompetensi bidang yang artinya itu seleksi akhir ya. Akhir. Jadi ini hampir menjadi CPNS, PNS. Masih hampir. Nah, sebenarnya Anda ini bisa lolos ini karena Anda berada pada urutan berapa dan sebenarnya kuotanya itu berapa pada formasi yang Anda daftari? Ya. Urutan saya waktu tes kemarin di SKD itu saya alhamdulillah dapat di urutan 5 besar dari jumlah peserta yang ikut di instansi paramedik veteriner ini ada 54 orang. Oke. Dari 54 orang itu yang lolos tahap SKD ada 27 orang. SKB ya? Ya, berarti yang lolos ke tahap selanjutnya 27 orang? Iya. Kuotanya berapa yang akan diterima? Untuk kuota peserta yang diterima ada 9 orang. Oh, artinya nanti dari 27 orang itu nanti akan diambil 9. Iya. Ya, jadi
karena yang akan lolos dari SKD ke SKB itu kan 3 kali jumlah formasi ya. Jadi karena yang diterima 9, jadi 9 dikali 3, 27 orang yang lolos. Oke, baik. Nah, karena saat ini di tahun 2020 ini masih terus berjalan ya seleksinya, dan kita masih belum tahu sebenarnya kapan seleksi selanjutnya. Sebenarnya kapan sih tanggal seleksi administrasi dan kapan tepatnya tanggal untuk tes SKD-nya yang sudah Anda lakukan? Sebenarnya untuk tes seleksi administrasinya sendiri itu dilaksanakan kemarin bulan November 2019. November 2019, oke. Dan pengumumannya itu sekitar bulan Desember 2019. Pengumuman yang lolos tahap seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi kompetensi dasarnya sendiri dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Oh, berarti 2020 itu memang baru dilaksanakan tes SKD. Iya. Berarti waktu itu belum ada pandemi global, belum ditetapkan ya? Belum ada pandemi COVID-19 ini. Dan sebenarnya kemungkinan jika tidak ada pandemi ini, sebenarnya itu tes SKB itu dilaksanakan bulan Maret 2020 ini. 1 bulan setelah pelaksanaan SKD. Iya. Jadi karena pada kondisi pandemi ini sebenarnya udah ada belum ya kabar mengenai pengumuman selanjutnya mengenai seleksi SKB itu? Untuk kabar pastinya sendiri itu belum ada, tapi ada isu-isu masih direncanakan. Tes SKB itu dilaksanakan bulan September sampai Oktober 2020. Tapi itu pun melihat kondisi. Artinya panitia seleksi masih mempertimbangkan nanti kira-kira pada bulan tersebut sudah aman belum? Iya, melihat kondisi. Nah, selain itu juga ada isu pelaksanaan SKB ini dilaksanakan setelah tes SKD dari sekolah kedinasan. Nah, untuk tes sekolah kedinasan sendiri itu sepertinya selesai pada tanggal 9 September. Jadi kemungkinan tes SKB setelah itu ya dilaksanakan setelah tanggal itu. Kalau umpamanya akan dilakukan tes itu berarti tetap harus mempertimbangkan juga protokol kesehatan ya karena masih dalam kondisi pandemi. Nah, bagaimana sih karena Cindy ini sudah berhasil lolos di tahap SKD dan sekarang akan mengikuti tes tahap akhir atau tes SKB, sebenarnya tips yang Anda lakukan sehingga bisa mencapai nilai di atas ambang batas dan lolos ke tahap SKB itu apa tips yang Anda lakukan? Baik, untuk tips saya sendiri supaya mendapatkan nilai di atas ambang batas, yang pertama itu kalian harus mempersiapkan benar-benar berkas-berkas yang dibutuhkan untuk seleksi administrasi. Iya, tentunya sebelum itu kan kita harus lolos dulu ya. Iya, seleksi administrasi seperti ijazah, surat keterangan lulus, kartu keluarga, dan KTP. Oh, KTP ya. Dan lain-lain. Kemudian setelah lolos administrasi. Nah, kemudian setelah lolos administrasi kan ke tahap SKD. Nah, di situ kalian harus benar-benar belajar. Kalau bisa kalian harus membagi waktu, setiap hari itu belajarnya berapa jam. Pokoknya harus belajar setiap hari biar nggak lupa sama materinya. Untuk tips Anda secara khusus agar bisa lolos SKD ini yang Anda pelajari itu bab atau materi tentang apa ya? Oh iya, sebelumnya saya untuk mempersiapkan tes SKD ini saya memiliki buku khusus CPNS. Nah, di situ tuh ada materinya, iya soal-soalnya itu seperti TIU, TWK, sama satu lagi lupa. TKP. Oh iya, TKP. Nah, seperti itu. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak berlatih soal untuk SKD. Artinya buku yang Anda pelajari itu cukup membantukah untuk tes Anda itu? Sangat membantu sekali, karena sebelum saya memakai buku itu, saya nggak tahu materi apa yang akan saya pelajari. Artinya buat teman-teman nih, jadi yang disampaikan oleh Cindy ini perlu kalian contoh juga karena dengan waktu yang mepet ternyata Cindy itu berhasil lolos. Hanya 1 bulan saja. 1 bulan berhasil lolos SKD dengan mempelajari soal-soal dari buku CPNS. Dan mungkin buku itu sudah tersebar banyak ya, bisa dibeli di mana-mana. Anda membelinya juga
Kemarin saya beli buku itu di Bojonegoro, di toko buku di salah satu di Bojonegoro. Oke, artinya kalian bisa membeli dimanapun kalian berada itu teman-teman, agar kalian bisa mempersiapkan dengan baik seleksi CPNS yang akan kalian lakukan di tahun yang akan datang. Oke, nah selanjutnya aku pengen tahu nih, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman seperjuanganmu yang saat ini mengalami hal yang sama, mungkin mengalami keresahan, aduh ini gimana ya tesnya, gimana, kapan selesainya, kapan akan dilakukan SKB. Sampaikan pesannya. Pastinya saya juga udah ngira, bukan saya aja yang selalu nanya kapan sih SKB dilaksanakan, kapan sih gitu. Intinya kalian harus sabar-sabar aja ya teman-teman, karena ini kita berada di masalah yang cukup berat. Oke. Cukup berat, jadi sabar-sabar. Karena kesehatan itu nomor satu. Kesehatan ya? nomor satu. Oke. Kemudian sebenarnya pesan pribadimu apa? Buat teman-teman semua, khususnya yang ingin yang lanjut ke tahap selanjutnya, tahap SKB, jangan lupa ya belajar, karena belajar itu nomor satu. Selain belajar, kalian harus berdoa dan minta restu orang tua, karena itu sangat penting. Oke, artinya kepada teman-teman semua yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Cindy, tetap semangat dan tetap jaga moodnya, jaga kesehatan paling penting. Jangan sampai karena ingin segera menjadi PNS terus kita menggebu-gebu teman-teman, menggebu-gebu dan memburu panitia untuk segera melakukan tes, karena semua itu tidak bisa dilakukan secara di luar protokol kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu. Tetap harus mempertimbangkan kesehatan dan jangan sampai karena terburu-buru mengikuti tes ini nanti justru meningkatkan resiko terinfeksi oleh COVID-19 ini. Nah, yang terakhir ini Cindy, aku ingin mendengar sebenarnya harapanmu yang ingin kamu sampaikan kepada tim panitia seleksi CPNS atau kepada BKN itu seperti apa? Harapan saya kepada para tim seleksi CPNS atau kepada pihak BKN, saya hanya ingin menyampaikan semoga dengan terjadinya wabah ini kalian dapat mempertimbangkan dan lebih memperhatikan protokol kesehatan untuk para peserta CPNS di tahun 2019 ini, agar para peserta itu terkena paparan virus COVID-19 ini lebih sedikit. Oke. Nah, selain itu, saya kan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, saya harus tes di Bogor, Jawa Barat. Nah, otomatis itu kan melalui 2 provinsi. Jadi, resiko terpapar COVID-19 itu lebih tinggi, bisa aja karena di jalan itu kan kita juga mungkin naik kendaraan umum, bertemu dengan orang banyak. Jadi kita mungkin dari Cindy ini berharap nanti seleksinya itu bisa didesain sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu untuk seperti menerima resiko yang lebih tinggi, dan mungkin nanti seleksinya kita belum tahu juga akan dilakukan seperti apa, tapi harapannya tetap seleksi langsung. Ya, seleksi langsung karena mempertimbangkan kecurangan ya. Kecurangan, kalau misalnya seleksinya dilaksanakan online itu pasti bisa aja banyak kecurangan. Iya, betul. Jadi harapan saya seleksinya langsung dan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Jadi itu semoga teman-teman semua di sini yang menonton video ini bisa tetap semangat. Dan mungkin yang belum lolos juga tetap semangat. Kita coba di tahun-tahun berikutnya. Dan bagi teman-teman yang saat ini merasakan kondisi yang sama, kita tetap berjuang bersama-sama untuk mempersiapkan ke tahap selanjutnya yang lebih bagus. Nah, itu tadi yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton di channel Hamzanata Bojonegoro. Kami mohon undur diri, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.